Selamat datang di eksplorasi mendalam kita kali ini. Hari ini kita punya materi yang bakal membongkar total cara Anda melihat ruang publik. Iya, terutama bagaimana elemen visual itu berkomunikasi di dalamnya kan? Tepat, kita akan membedah materi kuliah yang sangat komprehensif dari Syaifuddin MDS. Beliau ini dari Institut Seni Indonesia atau ISI Yogyakarta. Tajuknya adalah Desain Poster Pameran Fotografi. Dan misi kita hari ini sebenarnya cukup spesifik. Kita mau meruntuhkan dogma lama. Gitu. Dogma yang menganggap poster itu sekedar papan pengumuman. Sekedar siapa, kapan, di mana, cuma info administratif ya. Betul sekali. Padahal, mengapa Anda harus peduli dengan ini? Entah Anda sedang mempersiapkan presentasi visual, mencoba membuat karya desain, atau sekedar penikmat seni, materi ini akan mengubah cara Anda melihat sebuah poster. Karena poster itu wajah dari pamerannya kan? Persis. Poster adalah wajah terdepan dari kurasi visual. Ada pertaruhan psikologis di sana. Kalau posternya gagal, orang akan langsung berasumsi isi pamerannya juga membosankan. Oke, mari kita bedah satu persatu konsep dasar ini. Di dalam manuskrip Syaifuddin, fondasi utamanya adalah desain poster yang murni bersifat fotografis. Iya, di mana gambar itu bukan cuma latar belakang pasif. Benar, gambarnya adalah aktor utama. Syaifuddin memperkenalkan konsep yang disebut stopping power atau daya henti. Daya henti ini krusial. Di tengah lorong galeri yang bising, poster Anda dituntut punya anomali visual yang memaksa mata orang untuk berhenti. Nah, untuk merealisasikan daya henti itu, materi ini membeberkan 4 pendekatan visual. Pendekatan pertama itu the hero image. Hal yang paling memukau dari sini adalah bagaimana pendekatan the hero image ini mengkalibrasi ruang. Anda menggunakan satu foto ikonik dengan daya henti yang kuat. Cuma satu foto aja ya. Iya, satu foto monumental. Dan yang terpenting, pendekatan ini memanfaatkan negative space atau ruang kosong untuk teksnya. Jadi, gambar dan teks tidak saling tabrak. Sangat sejalan dengan pendekatan kedua nih, yaitu minimalisme dan abstraksi. Di sini misteri yang jadi senjatanya. Memanfaatkan detail makro atau tekstur ya? Betul. Menyajikan detail makro dari subjek yang justru seringkali memancing rasa penasaran audiens untuk masuk dan melihat karya utuhnya. Lalu kita ke pendekatan ketiga, the cinematic layout. Ini yang bermain dengan persepsi dimensi. Bayangkan Anda punya kanvas vertikal A3. Kanvas poster standar kan? Iya. Tapi di tengahnya Anda pakai rasio sinematik, kayak 16:9 atau rasio 2:35:1. Kesannya jadi sangat dramatis. Audiens jadi merasa melihat potongan adegan film layar lebar ya, bukan sekedar dokumentasi diam. Benar. Dan pendekatan keempat membawa ilusi dimensi ini lebih jauh lagi melalui tipografi terintegrasi atau interplay. Ah, ini yang pakai teknik masking gitu ya? Tepat sekali. Teksnya seolah-olah berada di belakang subjek foto. Ini menciptakan dimensi ruang di atas kertas datar. Tapi ilusi visual ini tentu ada hitungan fisiknya saat dicetak. Jika kita tarik ini ke gambaran yang lebih besar, seluruh ilusi ini tidak akan berdampak kalau kita abai pada jarak pandang. Untuk ukuran kertas A3, yang lebarnya 29,7 x 42 cm, hierarki visual itu sangat penting. Karena poster biasanya dilihat dari jarak sekitar 1 hingga 3 meter kan? Persis. Pada jarak 1-3 meter itu, elemen harus mengalir, mulai dari headline di atas yang harus provokatif atau puitis. Lalu turun ke visual utamanya, dan ini ada syarat resolusi minimal 300 dpi ya? Harus 300 dpi, agar saat audiens melangkah mendekat, fotonya tidak pecah. Dari situ mata turun ke logline atau tema, lanjut ke detail informasi, dan ditutup oleh branding di bagian paling bawah. Masuk akal. Nah sekarang kita geser ke dapur produksinya. Syaifuddin membahas perangkat kerja dan alur kerja profesional. Dan ini bukan tentang pakai satu aplikasi sakti untuk semuanya. Betul, prosesnya berlapis. Mulai dari Lightroom. Di tahap awal ini tujuannya untuk kurasi dan menyamakan mood lewat color grading. Supaya frekuensi visual fotonya harmonis ya. Iya. Baru setelah itu digeser ke Photoshop. Disinilah manipulasi tingkat lanjut terjadi, termasuk masking teks dan foto untuk efek interplay tadi. Dan untuk layout akhir serta tipografi, sangat disarankan pakai InDesign atau minimal Illustrator. Memang kenapa InDesign ditekankan banget di sini? Alasannya murni teknis. InDesign punya akurasi profil warna CMYK yang jauh lebih stabil untuk mesin cetak komersial. Terus bagaimana dengan Canva? Kan sekarang populer banget. Canva disebut, tapi hanya opsional untuk pengenalan atau prototipe cepat saja.
Nah, disinilah bagian yang sangat menarik. Kita masuk ke aturan teknis cetak A3 yang sering banget dilupakan. Padahal, kalau salah, fatal. Aturan mekanis pracetak, titik gagal paling umum buat desainer yang biasa di layar. Pertama itu soal bleed area. Harus ada sisa 3-5 mm di pinggir desain. Ini sangat krusial. Kertas di percetakan kan disisir pakai mesin guillotine. Mesin itu punya toleransi pergeseran. Jadi kalau nggak ada bleed area, informasi penting bisa terpotong ya saat kertasnya disisir mesin. Benar sekali. Lalu yang kedua soal warna. CMYK versus layar RGB. Layar kita kan RGB, terang, menyala. Betul, tapi tinta visit itu CMYK, cyan, magenta, yellow, key atau hitam. Kalau dokumen layar RGB langsung dicetak tanpa dikonversi, warnanya bisa bergeser drastis. Biru neon di layar bisa jadi kusam di kertas. Makanya konversi ke CMYK sejak awal itu penting banget. Terus yang ketiga, resolusi mutlak di 300 ppi supaya hasilnya nggak pixelated atau pecah. Menguasai aturan kaku ini justru memberi desainer kebebasan untuk fokus ke ide. Dan bicara soal ide, disinilah masuk pembahasan soal alur kerja modern, kolaborasi dengan AI. Wah, ini seru. AI sebagai alat brainstorming. Saifuddin membeberkan 4 eksperimen prompt AI secara detail untuk mencari komposisi, palet warna, dan font. Mari kita bahas satu persatu eksperimennya. Eksperimen pertama, poster minimalis. Instruksi promptnya minta tema arsitektur hitam putih dipadukan dengan font serif yang elegan. Dengan judul Silence, kan? Betul, serif itu ngasih kesan klasik yang canggih. Lalu eksperimen kedua, poster sinematik. Promptnya minta foto jalan raya dengan teknik long exposure, jadi ada jejak lampu neon. Dan teksnya di-masking di antara lampu itu. Iya, judulnya Urban Pulse pakai font sans serif biar modern dan bold. Terus eksperimen ketiga, ini untuk interplay, fotonya makro daun yang sedang membusuk. Warnanya pasti sangat membumi atau earthy tones. Persis, judulnya Fragile, dibikin 3 dimensi dan menyatu dengan urat-urat tadi. Ini memancing emosi soal kerapuhan alam. Dan eksperimen keempat? Poster fine art, fotonya abstrak, seorang penari berbaju merah yang di-blur atau motion blur. Pencahayaannya eterial lembut gitu. Dengan tata letak ala majalah fashion tinggi. Iya, minimalis tapi mewah. Sangat menarik. Tapi ini memunculkan satu pertanyaan penting. Apakah hasil yang luar biasa dari AI ini bisa langsung dikirim ke mesin cetak? Jawabannya tegas di materi ini. Tidak bisa. Ya, hasil AI bukanlah hasil akhir. AI itu cuma buat inspirasi kan? Buat lihat posisi teks biar nggak nabrak foto, cari palet warna yang harmoni, dan eksperimen jenis font. AI memetakan kemungkinan, tapi desainerlah yang harus mengeksekusi realitasnya. Dan eksekusi nyata inilah yang jadi bagian paling praktis dari materi ini. Ada panduan 5 langkah untuk memindahkan imajinasi AI tadi ke kanvas sungguhan. Langkah pertama, analisis mock-up AI. Kita bedah di mana letak titik fokusnya, di mana negatif space-nya, dan apa warna utamanya. Lanjut ke langkah kedua, persiapan di Photoshop. Di sini kita lakukan color grading, dan ada trik penarik. Kalau background foto asli kita kurang lebar untuk menampung teks, kita bisa pakai generative fill. Fitur yang sangat menolong, jadi latar belakang bisa diperluas tanpa mendistorsi subjek aslinya. Setelah itu, langkah ketiga, tata letak dan tipografi. Disinilah tracking atau jarak huruf diatur supaya terlihat elegan. Dan kalau pakai konsep interplay, kita mainkan layer mesh dan brush hitam secara perlahan untuk menyatukan teks dengan subjek. Jangan lupa soal alignment. Teksnya disejajarkan dengan garis imajiner yang ada di dalam foto. Lalu, masuk ke langkah keempat, penyelarasan warna teks. Ini trik yang sangat cerdas. Daripada pakai hitam putih biasa, gunakan eyedropper tool. Oh, mengambil warna dari fotonya langsung ya? Betul. Ambil warna paling gelap atau paling terang dari foto asli, lalu aplikasikan ke teks. Ini menciptakan kesatuan visual atau unity. Terakhir, langkah kelima, pemeriksaan akhir. Desainer harus mundur secara fisik, pastikan poster tetap terbaca dari jarak minimal 1 meter. Kalau sudah aman, ekspor sebagai PDF dengan opsi Press Quality. Dan jangan sampai lupa centang opsi Use Document Bleed Settings, biar aman di mesin potong. Tepat.
Syaifuddin juga memberikan kriteria kesuksesan dari proses ini. Kita harus mengevaluasi apakah fotonya punya stopping power. Apakah mata audiens diarahkan dengan halus lewat hierarki? Apakah font yang dipakai tidak lebih dari 3 jenis dan mewakili mood? Dan yang paling terlihat, apakah hasil cetaknya tajam dan tidak terpotong? Dari semua panduan tadi ya, ada satu kutipan puncak dari sang dosen pengampu yang sangat mendalam menurut saya. Iya, Syaifuddin menulis, AI memberikan Anda imajinasi, tetapi kamera dan kepekaan visual Anda sendirilah yang memberikan jiwa pada poster tersebut. Sebuah kalimat yang luar biasa. Jadi, apa arti dari semua ini? Intinya, desain poster yang baik adalah keseimbangan absolut. Keseimbangan antara apa? Antara kekuatan emosional fotografi di satu sisi dan ketelitian teknis yang kaku di sisi lain, seperti bleed area dan hierarki yang kita bahas tadi. Semua batasan itu sebenarnya ada untuk menghargai mata dan waktu dari orang yang melihat karya tersebut. Benar. Sebuah kesimpulan yang sangat padat. Namun sebelum kita benar-benar selesai, saya ingin meninggalkan satu pemikiran penutup yang provokatif untuk Anda renungkan secara mandiri. Wah, apa itu? Kita telah membahas dengan sangat detail tentang aturan ketat cetak fisik A3, lengkap dengan resolusi 300 dpi dan profil CMYK. Namun bayangkan jika di masa depan, ruang pameran tak lagi menggunakan kertas. Melainkan layar digital. Layar digital interaktif, atau bahkan kanvas augmented reality. Nah, pertanyaannya, apakah konsep negative space, jarak pandang 1-3 meter, dan batasan bingkai ini akan memudar? Ataukah justru fondasi psikologis visual yang kita bedah hari ini akan menjadi jauh lebih krusial dari sebelumnya? Sesuatu yang sangat layak untuk dipikirkan oleh kita semua ya. Medium mungkin berubah, tapi bagaimana mata manusia merespon visual mungkin tetap sama. Terima kasih banyak telah bergabung dalam eksplorasi mendalam kita kali ini. Semoga wawasan ini berguna, dan sampai jumpa di bedah materi kita selanjutnya.